He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, segera kami merenungkan lagi firman-Mu yang menjadi sumber dari segala kekayaan hikmat Tuhan. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Amsal pasal 8 ayat 12 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, apakah yang menjadi wujud paling nyata dari hidup berhikmat? Apakah kepintaran? Apakah kemajuan teknologi? Apakah kita tahu segala sesuatu? Apakah kita marak dalam kegiatan keagamaan kita? Bukan itu semua. Saudara, ternyata hidup berhikmat itu terwujud secara real dalam hidup beradab atau peradaban. Saudara, apa itu hidup beradab? Saudara, hidup beradab atau peradaban seringkali hanya dipahami sebatas pada tingginya nilai kesenian, pendidikan yang tinggi, teknologi tinggi, kekuatan militer yang hebat, infrastruktur yang kokoh, dan ekonomi yang maju serta stabil. Saudara, itu semua hanya salah satu aspek yang sebetulnya sekunder dari peradaban, bukan yang utama. Tetapi yang lebih penting adalah bahwa hidup beradab atau peradaban adalah hidup yang tidak mengedepankan hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Hidup beradab atau peradaban adalah hidup yang terkendali, tidak liar dan tidak semaunya sendiri. Hidup beradab dan peradaban adalah hidup yang lemah lembut, pendamai, penurut, penuh belas kasih, rendah hati, jauh dari iri hati, mencintai kehidupan, suka berdampingan dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Bahkan hidup beradab atau peradaban adalah hidup yang rela mengorbankan kepentingan diri sendiri demi kepentingan yang lebih luas. Saudara, itulah tanda-tanda utama dari hidup beradab atau peradaban. Apa gunanya nilai kesenian, kekuatan militer yang hebat, pendidikan yang tinggi, teknologi maju, bangunan yang kokoh, dan ekonomi yang stabil kalau tidak ada kelemah lembutan dan pendamaian? Apa gunanya kesenian, kekuatan militer yang dahsyat, pendidikan yang tinggi, teknologi tinggi dan maju, bangunan yang kokoh, ekonomi yang maju dan stabil kalau tidak ada belas kasih dan mencintai kehidupan? Apa gunanya semua itu kalau setiap orang hidup di dalamnya hanya menuruti hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri? Saudara, ketika kelemah lembutan hilang, pendamai hilang, orang tidak menurut hukum, belas kasihan hilang, cinta kehidupan sirna, lalu manusia hidup dalam hawa nafsu, iri hati, kesombongan, dan mementingkan diri sendiri, maka peradaban dengan sendirinya musnah. Saudara, ketika peradaban hilang, maka dengan sendirinya kehidupan yang indah segera hilang. Saudara, hikmat, peradaban, hidup beradab, dan takut akan Tuhan sangat berkaitan erat, saling berkelindan satu sama lain. Semakin kita takut Tuhan, semakin kita berhikmat, semakin kita beradab, dan semakin baik perilaku kita. Semakin roh hikmat yang membawa kelemah lembutan, pendamai,
belas kasih, hidup menurut, tidak iri hati, penyingkiran ego dan hawa nafsu, serta cinta kehidupan merata dan terkondisi dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa, maka semakin tinggi pula kualitas hidup beradab atau peradaban yang dibangunnya. Teknologi tinggi, kepintaran, bahkan maraknya ritual agama tidak menjamin kehidupan menjadi lebih beradab. Coba lihat di sekitar kita, ada keprihatinan yang sangat serius di tengah bangsa kita. Kemajuan teknologi semakin pesat, orang pintar semakin banyak, kegiatan-kegiatan keagamaan semakin marak, tetapi bangsa kita semakin merosot tidak beradab dan peradaban kita semakin luntur. Roh kasih sayang dan cinta kehidupan di tengah bangsa kita semakin sirna. Kekerasan terjadi di mana-mana. Media sosial syarat dengan hujat menghujat. Orang muda kehilangan kesantunan terhadap orang tua. Orang hidup semaunya sendiri tanpa peduli kepentingan orang lain. Kalau saudara perhatikan, kendaraan di jalan raya seringkali bergerak tanpa mengikuti aturan. Saudara, ketika kita keluar rumah, kita sudah berhadapan dengan dunia yang tidak beradab. Mengapa itu semua terjadi? Karena bangsa kita krisis hikmat dan takut akan Tuhan. Saudara, di tengah tingginya kemajuan teknologi, penguasaan ilmu pengetahuan yang membuat kita semakin pandai, dan di tengah maraknya kehidupan beragama, marilah kita terus meminta hikmat Tuhan dan roh takut akan Tuhan. Kita berdoa agar roh hikmat dan takut akan Tuhan merata di tengah-tengah bangsa kita, agar kehidupan beradab atau peradaban bangsa kita dan hidup kita semakin tinggi. Saudara, itulah harapan kita. Biarlah Tuhan melimpahkan kita dengan roh hikmat dan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kita semakin memiliki peradaban yang semakin tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami disadarkan bahwa kehidupan beradab sangat berkaitan dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Hidup beradab adalah tanda yang paling utama bahwa hidup kami berhikmat. Dan biarlah Tuhan, oleh hikmat Tuhan dan takut akan Tuhan, maka kehidupan kami boleh semakin beradab. Tuhan, buatlah bangsa kami merata oleh roh hikmat-Mu dan roh takut akan Tuhan, sehingga bangsa kami semakin tinggi peradabannya oleh kasih karunia. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala hikmat surgawi. Amin. Joy has come.